Kenapa tadi telepon ya? Apa jangan-jangan mau ngebahas apa yang tadi udah dibahas sama Fandi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini kenapa screen-nya isinya cuma tembok sama lampu? Maaf, saya nggak biasa video call, bisa telepon biasa aja. Kiblat, dengerin ya. Saya ini biasanya face to face tiap menghadapin masalah. Jadi nggak mungkin dong kalau saya harus effort datengin ke kamu yang jaraknya 2 jam dari Jakarta. Itu nggak mungkin. Jadi bisa nggak kamu sedikit aja hargai saya? Ya, tolong arahin kamera kamu, screen handphone kamu itu ke wajah kamu. Bisa nggak? Bisa. Wajah. Ya, dikit. You do whatever. Ya, Kiblat, saya mau ngomongin masalah tadi. Saya kesel sama kamu. Saya jujur kesel banget sama kamu. Kamu bilang sama semuanya kalau kita cuma butuh waktu untuk kenal lebih lama. Maksud kamu tuh gimana sih? Ya, itu karena... Saya paling gak nyaman sama kebohongan meskipun itu demi kebaikan ya. Apalagi kalau saya harus pura-pura bahagia, pura-pura happy di depan orang tua saya. Karena bagi saya, kejujuran itu penting. Paham gak? Tapi bagi saya, kebahagiaan orang tua itu jauh lebih penting. Apalagi mengikuti amanat terakhir dari orang yang sudah tiada. Itu sangat penting. Jadi, kamu mohon bersabar. Saya juga tidak akan memaksa kamu. Jadi kamu jangan marah. Kita coba semuanya pelan-pelan, kita jalanin ini sama-sama. Kita coba untuk mengenal satu sama lain, untuk lebih dekat, agar semuanya tidak menjadi beban. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Kiblat, sumpah baru kali ini ada orang yang berani matiin telepon gue duluan. Enggak, ini nggak bisa. Nggak bisa, apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak suka ya kamu matiin telepon saya duluan. Harusnya saya dong. Kan saya yang nelfon kamu duluan. Bye. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya? Masih nonton gosip aja, Bu? Ibu nggak nonton acaranya. Ibu pengen lihat seperti apa pekerjaannya Thalia. Ternyata Thalia itu pintar, juga berbakat. Tinggal diarahkan aja supaya bakatnya Thalia itu bisa dipergunakan di jalan yang lebih baik lagi. Yang namanya cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Sama seperti ibu dan ayah kamu. Dulu kami itu dijodohin. Ya, tapi pada akhirnya ibu kamu lah yang mengejar-ngejar ayah, ya kan, Bu? Ayah? Ajari Thalia mengaji. Seperti keinginan ibunya. Tapi ajari dia dengan hati. Agar dia cepat pandai mengaji. Insyaallah. Oh iya, Husna juga jadi datang ke pesantren. Ayah, Kiblat pamit dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kiblat pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, gimana sih orang masa jalan gitu doang aja nggak? Maaf ya. Maaf. Bapak nggak ajar. Maaf, saya nggak ngerti maksud kamu. Perkenalkan, Titi Sutiti. Saya Kiblat. Iya, iya. Saya kesini mau ketemu sama Thalia. Mbak Thalia ya? Mbak Thalia ada di ruangan meeting. Saya anterin ya biar masa nggak kesasar nanti ya. Nggak usah. Saya udah tahu kalau ruangan di mana tadi udah dikasih tahu. Bapak nggak ajar. Jangan lupa kamu bawa materi yang udah di print ya. Saya udah cek semuanya, terus juga minta sama OB kalau misalnya saya butuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mohon maaf jika saya mengganggu. Kamu ngapain kesini? Saya ingin mengajarkan kamu mengaji. Sekarang? Ya. Di sini? Ya. Kamu tahu kan ini kantor, tempat orang buat kerja. Dari ini juga sekarang masih jam kerja, nggak mungkin saya belajar ngaji di sini. Saya bisa menunggu waktu kamu. Sekarang kamu pulang aja. Maaf, tapi saya sudah terlanjur janji dengan Ibu Desi untuk mengajari kamu mengaji. Nah, sebentar, dengerin. Kamu ikut saya. Loh, dengerin dulu dong. Talia, Talia, ini semua menyangkut. Saya tuh nggak suka ya diganggu kalau lagi kerja. Saya ngerti, tapi coba dengerin dulu dong. Ya udah, kamu ikut saya. Ya, sedikit aja waktu. Emang boleh ya bawa pacar jam segini ke kantor? Pak, tolong tandain orang ini jangan sampai dia masuk lagi ke dalam. Mbak Talia nggak salah. Dia ini orang baik. Kok diusir? Kok bisa Bapak bilang dia orang baik? Pak, jelas-jelas dia tuh nyebelin. Ada apa ini, Tal? Dia yang cari masalah, Mas. Sorry, bukannya saya mau ikut campur. Tapi ini kantor, tempat kerjanya Talia. Sebaiknya jangan bawa masalah pribadi ke sini. Pak. Udahlah, kayaknya nggak usah diurusin. Saya juga mau balik meeting ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Maafin Mbak Talia, maafin. Titi bisa nggak sih bikin saya tuh jangan pusing. Saya tuh lagi pusing banget, Ti. Maafin Titi, soalnya Titi tuh lagi gugup, Mbak. Titi lagi nyariin Mbak Talia ini. Nyariin saya? Kenapa emangnya? Ada apa sih? Mbak Talia lagi digosipin di grup tim produksi. Mbak Talia masa nggak tahu sih? Enggak, saya nggak tahu maksudnya gimana, Ti. Aman sih? Hah? Mbak Talia emang udah pacaran sama Mas Kalcer? Hah? Maksudnya? Apa sih, Ti? Gimana sih? Nggak ngerti saya. Nih, bentar. Nih. Ini siapa yang nge-share ke grup? Cynthia. Ya benar kan? Valid nggak? Valid. Cynthia, kamu sengaja ya fotoin saya terus kamu share ke grup, ditambah caption ngegiring orang-orang untuk gosipin saya? So what? Kalau kamu nggak tahu fakta yang sebenarnya, jangan pernah nyebarin gosip sembarangan. Aku lihat kok kamu gandeng cowok itu, jadi nggak usah denial lah. Yang perlu kamu tahu, gosip itu perlu fakta dan riset. Bukan asal jepret dan langsung share ke grup gitu aja. Kiblat itu guru ngaji saya. Mana ada guru ngaji, kayaknya culture kayak gitu. Hah? Cynthia, kamu bisa nggak stop jadi party pooper yang selalu ngerusak suasana? Hah? Bisa nggak? Saya Mbak Talia. Kesana yuk, sabar. Yang sabar kayak Titi gitu loh ya. Ayo kesana sayang. Ya, Titi. sabar dong. Pokoknya kan emang begitu manusianya kelakuannya. Udah maklumin aja ya. Nggak bisa kayak gitu, Ti. Itu dibiarin makin kayak gitu orangnya. Gimana sih? Sabar. Mau dibikinin minum apa nggak sama Titi? Nggak, saya nggak butuh minuman ya. Saya bener-bener kesel ini pasti gara-gara Kiblat nih. Semuanya tuh jadi kacau. Apalagi Cynthia. Kayak mereka berdua tuh cocok deh sama-sama, selalu bikin masalah, tau nggak? Mas Kalcer itu nggak cocok sama Mbak Cynthia. Cocoknya sama Titi. Maksudnya cocoknya sama Mbak Talia. Mbak Talia kan cantik. Masnya Kalcer. Cocok. Ti, dalam mimpi sekalipun saya nggak mau sama Kiblat ya. Jangan kayak gitu, jangan benci orang terlalu dalam. Biasanya itu tanda-tanda awal kalau mau jatuh cinta tuh kayak begitu. Bang Siti, apalagi jatuh cinta, saya nggak mungkin jatuh cinta sama Kiblat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Talia? Udah mulai ngaji sama kamu? Ya, ternyata Talia itu keras kepalanya lebih dari para santri di madrasah Ikhwanudiyah. MI. Betul. Tapi kan seenggaknya Talia tuh nggak gampang nangis kayak santri MI. Oh iya, keputusan kamu gimana? Tetap maju sama perjodohan ini? Insya Allah, saya tetap maju. Saya takut mengecewakan ibu, apalagi juga melihat kondisi ibu saat ini. Itu jadi pertimbangan besar buat saya. Oh. Ini artinya saya harus nahan dulu buat ngasih tahu kiblat soal HIV. Rasanya baru kemarin ya kamu digendong sama ayah kamu. Iya ya, Bu. Kadang Talia juga ngerasanya ayah tuh masih ada di sekitaran Talia. Kamu tahu nggak kenapa kamu dikasih nama Talia? Jadi waktu pertemuan kemarin ibu sempat ngobrol sama Kiai Umar. Ternyata almarhum ayah kamu itu sudah memikirkan nama Talia sejak hari kelahiran kamu. Yang maknanya adalah ikatan dan amanah. Yang maksudnya adalah antara kamu dan kiblat. Jadi ini semua memang maunya almarhum ayah kamu. Ya, kalau kamu bisa menerimanya dengan lapang dada, ibu yakin almarhum ayah kamu pasti akan senang. Tapi gimana ya, Bu? Talia tuh gak bisa nikah sama orang yang gak Talia cinta. Gini deh, saran ibu, coba kamu pelan-pelan belajar ngaji dulu sama kiblat. Ya, hitung-hitung sebagai ajang perkenalan. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang. Tapi Bu, Demi almarhum ayah, ya. Alhamdulillah. Oke, besok kalau kamu senggang, kamu ke pesantren ya. Temui kiblat. Mbaknya presenter bibir Talia ya? Ya kan? Kok naik angkot sih, Mbak? Mau kemana, Mbak? Boleh minta potong nggak, Mbak? Boleh. Kita foto yuk dari sana, foto. Sebelah sana, foto. Abang gimana sih? Bang. Kenapa sih, Bang? Ampura ya, Neng. Ibu-ibu, naik angkot yang di belakang dulu aja. Angkot saya mogok. Ya, si Abang. Telat ini. Nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ya udah turun. Maaf ya. Udah penuh, Mbak. Pak, ini nggak muat satu orang lagi aja? Nggak bisa, Mbak. Udah penuh. Udah penuh ya? Ya udah Pak, makasih. Iya, Mbak. Ya ampun, belum apa-apa udah sial aja gue. Terus sekarang gimana caranya gue ke pesantrennya kiblat? Saya harus jalan kaki sih.
Sayang banget ya. Lecet lagi.